Ngapain? Lagi berolahraga. Iya. Pemirsa. Pemirsa, apa kabar sampai lupa nih? Senang sekali bisa berjumpa dengan pemirsa kembali. Saya lagi sedang berolahraga nih pemirsa. Karena saya sedang concern nih. Katanya sekarang orang-orang yang hidup di ibu kota nih khususnya nih. Mereka udah nggak sempat lagi berolahraga. Bahkan mereka juga karena saking sibuknya mereka makanannya junk food. Iya, biasa aja, biasa. Nggak usah marah-marah, punya biasa aja, biasa. Udah. Tapi kita rindu melihat Anda hidup sehat, pemirsa. Kami juga rindu melihat Anda hidup bahagia bersama dengan orang yang Anda cintai. Karena kami percaya, Anda juga harus percaya. Kendalanya tidak ada, semuanya bisa teratasi. Untuk tuh telepon kami sekarang juga atau SMS kami tunggu sekarang juga. Iya. Dan pemirsa, sekarang saya akan mengajak pemirsa nih berhubungan dengan hidup sehat tadi nih. Kita akan melihat sama-sama apa pendapat kebanyakan orang tentang junk food dan juga kita bisa menyaksikan sama-sama sebuah tips untuk menikmati gaya hidup sehat di ibu kota. Kehidupan metropolitan dengan aktivitas yang padat terkadang membuat masyarakat tidak memperhatikan kesehatan. Padahal, kalau kita lebih memperhatikan kesehatan, kita dapat lebih memaksimalkan hidup kita dan lebih produktif dalam bekerja. Mari kita lihat bersama perbandingan antara mereka yang menjalankan pola hidup sehat dengan mereka yang tidak menjalankan pola hidup sehat. Sebelum saya berolahraga, dulu saya udah biasa makan junk food, jadi sampai sekarang udah kebiasaan. Soft drink suka banget. Ya karena lagi liburan tiap hari. Junk food makanan saya suka karena praktis, cepat saji, gampang didapat di mana-mana. Junk food itu menurut gue adalah makanan emergency gitu. Gue suka tapi nggak fanatik dan tidak terlalu sering. Mungkin sebulan bisa makan sekali atau 2 kali junk food. Tapi sehat buat gue yang pertama adalah prioritas. Yang kedua adalah modal. Prioritas kenapa? Karena kalau lu nggak sehat, lu udah pasti nggak bisa berkarya, lu udah pasti nggak bisa jalan, lu pasti nggak akan smile, lu nggak akan happy. Kedua modal adalah buat kerjaan gue pribadi. Ketika gue sehat, fit, fresh gitu, orang lihat juga, ini jualan yang bagus. Oh oke, ini inspirasi gitu. Karena skillnya ada, didukung oleh badan yang sehat. Apa yang Anda lakukan untuk mendapatkan tubuh yang sehat? Totally ngabisin waktu gue olahraga hanya di gym. Jadi dengan pola yang teratur, Senin misalnya gue main beban, hari Rabunya gue main kaki gitu ya, terus hari Jumatnya gue hanya fokus pada lari atau latihan perut gitu. Jadi benar-benar gue bagi itu tanpa instruktur, hanya gue sendiri. Dalam sehari gue bisa 5 kali makan, tapi bukan berarti 5 kali makan yang rakus yang semua makanan gue gitu, enggak. Saat ini minum madu. Ada beberapa vitamin yang gue konsumsi untuk mendukung, menyuplai energi ke dalam tubuh gue. Bukan cuma olahraga, jadi gue merasakan ketika pola makan gue atur seimbang, rasa berat badan gue itu yang seimbang. Kemudian fresh mind. Puji Tuhan, no smoking, no alcohol, and no drugs. Kenapa gue pengen hidup sehat? Gue pengen jaga badan gue untuk tetap baik. Gue sih pengen ketika orang melihat bahwa gue sehat, orang lain pun bisa tertular dengan gaya hidup gue yang sehat, dan mereka mulai menyadari bahwa hidup mereka, tubuh mereka adalah ya ciptaan Tuhan gitu. Olahraga dan makan makanan bergizi memang membuat tubuh menjadi sehat. Namun, tubuh yang sehat saja tidak cukup. Tubuh yang sehat harus juga diimbangi dengan jiwa yang sehat. Jadi, apa yang seharusnya kita lakukan untuk mendapatkan keseimbangan antara tubuh dan jiwa? Orang yang positif, gue ngerasain itu Bang. Even masih ada beberapa hal dalam pikiran gue yang negatif, tapi secara utuh, secara umum, gue menjadi orang yang smooth, smooth kayak gue easy going ya. Gue bisa menanggapi reaksi orang lain dengan positif. Stress is the killer number 1 in the world. Sebetulnya mereka mengkhawatirkan sesuatu hal yang memang belum tentu terjadi, tapi mereka sudah pikirkan sekarang. Kalau orang yang betul-betul memang ceria, memang menyenangkan, yang memang lebih happy ya menghadapi hidup ini lebih baik, biasanya dia akan lebih jarang sakit dibanding orang yang lebih negatif. Karena dia melihat segala sesuatu kan dalam segi yang positif. Jadi dia lebih melihat segala sesuatu lebih ada jalan keluarnya, ada way out-nya. Tapi kalau orang negatif kan biarpun baru mau dikasih tahu, mereka sudah men-shutdown ya. Jadi kayaknya semuanya lebih ke negatif. Ternyata dapat kita katakan sekarang bahwa dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang sehat. Oleh karena itu, peliharalah tubuh. Karena dengan kita sehat berarti kita sudah membuktikan bahwa kita mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan pada hidup kita. Pemirsa,
Kalau saat ini Anda sedang mengalami berbagai masalah seputar kesehatan dan ingin mengalami kesembuhan sehingga Anda bisa menjadi orang yang produktif lagi, langsung aja telepon kemari, SMS kami karena Counseling Center kami siap membantu Anda. Ya pemirsa, kekecewaan dan penderitaan yang dialaminya bisa dialihkan kepada suatu prestasi, belajar yang luar biasa. Tetapi ini justru malah membuat dia mengalami satu penderitaan lainnya. Seperti apa kisah dari Yuliana, kita akan sama-sama saksikan berikut ini. Yuliana Magdalena, seorang mahasiswa berprestasi di kampusnya. Saat mengikuti lomba di salah satu universitas swasta, tiba-tiba dia merasakan sakit yang luar biasa pada bagian perutnya. Saya memang sering ikut lomba dikirim sebagai perwakilan kampus saat itu. Saya sudah pernah merasakan hal itu setiap saya lomba. Jadi saya pikir karena malamnya saya begadang, saya pikir itu cuma masuk angin biasa kok. Sakit yang luar biasa membuat Yuli tidak dapat berjalan dengan normal dan memilih untuk pulang ke rumah dan beristirahat. Saat Yuli sampai di rumah, dia tidak menemukan siapapun di dalam rumahnya. Saat sakitnya semakin menjadi, tetangganya datang untuk menolong. Yuli saya bawa ke rumah sakit. Waktu itu langsung saya bawa ke UGD, langsung ditangani oleh dokter. Penyakit ini membuat Yuli mengorbankan seluruh waktu kuliahnya untuk dirawat di rumah sakit. Hal ini membuat Yuli kecewa pada Tuhan. Dan ternyata Yuli masih menyimpan sesuatu terhadap ibu tirinya. Waktu itu sebenarnya kuncinya satu, saya mengampuni orang. Ternyata saya ada simpan akar pahit dalam diri saya. Terus terang memang saya tidak menyetujui ayah saya menikah untuk kedua kalinya. Karena menurut saya dia bukan ibu yang ideal buat saya. Ada hal yang paling menyakitkan. Pertama, saya harus keluar dari rumah. Kedua, dia mengatakan kata-kata kotor untuk saya. Itu penghinaan buat saya yang luar biasa. Dan saya putuskan untuk saya buang semua itu karena itu memang menyakiti saya. Saya baru mengerti mengapa Allah menaruh tumor itu dalam hati saya karena hati saya tidak bersih ternyata. Keinginan dan optimismenya untuk sembuh dan menjadi seorang sarjana membawa Yuli pada suatu kejadian yang tidak pernah dia sangka sebelumnya. Ketika saya buka mata, saya melihat ada seperti dua orang berbaju hitam, bertutup kepala hitam juga, yang jelas saya tidak bisa melihat mukanya seperti apa. Jalan menghampiri bangsal saya di kanan dan di kiri. Mereka sudah mendekat saya, dan saya hanya bisa bilang, ini siapa ya? Kalian siapa? Mau apa kalian kemari? Tapi saat itu memang pikiran saya, Tuhan, saya sudah berpikir bahwa inilah malaikat maut. Saya takut luar biasa karena buat saya belum siap. Kemudian ada cahaya putih tepat. Cahaya putih itu tepat ada di atas infus saya. Dan saya bilang, ini siapa? Kenapa saya harus begini? Saya pikir belum saatnya karena tugas saya belum selesai, jadi saya nggak bisa pergi. Kemudian sinar itu mengatakan, hai kamu dua orang pergilah. Saya masih memberikan kesempatan untuk Yuli untuk tinggal. Dan dua orang itu dia pergi. Akhirnya tiba waktunya di mana Yuli akan dibiopsi untuk mendapat kepastian terhadap penyakit yang sedang dideritanya. tumor yang bertumbuh sangat besar sampai menutupi 80% dari jaringan hati yang sehat. Dalam waktu hitungan hari, itu pembesarannya langsung sampai diameternya 15 cm. Sehingga itu menimbulkan pemikiran pada kita, apakah ini bukan satu keganasan. Saya hanya bertanya dokter apakah masih ada harapan Yuli untuk hidup? Dia bilang, tidak. Saat itu saya hancur hati saya. Saya di dalam benak saya pikir Yuli sudah tidak akan lama lagi hidup. Saya khawatir jangan sampai terjadi pada saat yang sudah pernah saya alami pada tahun 93.
yaitu Tuhan memanggil mamanya. Melalui beberapa informasi yang didapatkan, Yuli diberikan sebuah ramuan jamu dari temulawak. Beberapa minggu setelah Yuli dibiopsi, dokter kembali melakukan pemeriksaan terhadap tumor yang ada pada hati Yuli. Ternyata pada pemeriksaan berikutnya justru kita sendiri juga surprise karena tumor itu hilang. Dia memang tidak pernah menyentuh saya dengan tangannya. Tapi dia tidak sentuh saya saja, dia sudah ambil tumor saya. Berkat kemurahan Tuhan yang luar biasa, sehingga Yuli bisa sembuh dan menyelesaikan kuliahnya. Dan kini ia telah menjadi seorang sarjana ekonomi. Komitmen saya sama Tuhan waktu perbincangan itu dilakukan sebelum saya operasi. Walaupun background pendidikan saya accounting, tapi saya sangat suka mengajar, terutama dealing dengan anak-anak. Oleh karena itu, sekarang saya ambil keputusan bahwa hidup saya untuk anak-anak, dalam artian saya mau mengajar. Termasuk salah satunya Angel, saya banyak mengajar private dari rumah ke rumah, terutama karena saya suka matematika, ya bidang yang saya ajar tentunya matematika. Ada hal yang baik, ada hal yang luar biasa, dan saya dapat kebijaksanaan yang luar biasa bahwa saya tidak lagi memandang dia sebagai musuh saya, tapi saya memandang dia sebagai saudara yang harus saya kasihi, sebagai ibu. Tuhan mengatakan bahwa aku ambil ibumu dan aku berikan ganti. Jadi kau harus sayangi dia sama seperti kau sayangi ibu pertamamu. Saya mau bilang Tuhan baik, kurang. Saya mau bilang Tuhan excellent, kurang buat saya. Saya tidak mampu melukiskan dengan kata-kata Tuhan itu apa. Saya cuma ingat satu, dia memang tidak terlihat, tapi kuasanya dia terlihat nyata buat saya. Yaitu dia kisah dari Yuliana, dan bersama-sama dengan kami sudah ada Pak Fuksi di sini. Pak Fuksi nih, kalau melihat kisah tadi saya punya pertanyaan nih. Apa benar ternyata sakit penyakit itu bisa muncul bukan saja hanya dari kita pola hidup kita tidak sehat, tetapi juga ternyata dari masalah hati, dari sakit hati, kecewa gitu ya? Ya, saya jawab dari kata Carl Jung, seorang psikiater senior. Dia mengatakan demikian. Dia punya pasien orang yang sakit-sakit macam-macam. Dia katakan dari kira-kira separuh pasiennya yang sakit fisik akan sembuh dan tidak perlu sakit lagi jika bisa mengatasi sakit hatinya kepada orang lain. Berarti benar Pak ya, ada hubungannya. Ya terus Pak, gimana cara kita memberikan respon yang baik kalau kita dengar omongan yang nggak enak tentang kita mungkin, untuk mencegah supaya nggak sakit hati gitu Pak? Nah, jadi sebenarnya kita harus positif. Sikap positif. Pertama, positif kepada diri kita sendiri dan juga positif kepada orang lain. Nah, kalau kita ini positif terhadap diri sendiri, orang lain kalau ngomongin saya bodoh, saya yakin saya enggak begitu, ya enggak ada masalah begitu ya. Nah, justru kalau kita tidak positif terhadap diri sendiri, itu yang membuat jadi sakit hati. Kemudian yang kedua, positif terhadap orang lain. Kalau orang lain ngomong, kadang-kadang orang lain ngomong positif, kita menghina nih, menghina. Jadi dia negatif terhadap orang lain. Jadi positif terhadap diri sendiri dan juga orang lain. Iya. Dan pemirsa, saya akan mengajak pemirsa, kita akan sama-sama menyaksikan kisah berikutnya, di mana masa kecil anak ini tidak seperti masa kecil anak-anak lainnya. Dan karena tertekan dan kecewa terhadap kondisi ekonomi keluarganya, ia berencana kabur dari rumah. Seperti apakah masa depan dari anak ini? Kita akan sama-sama saksikan kisah dari Paulus Mulyadi, tapi setelah yang satu ini. Mau tahu ada apa di dalam? Paulus Mulyadi, seorang pengusaha sukses perlengkapan rumah tangga. Namun tidak ada yang menyangka bahwa semenjak ia kecil sampai ia dewasa, ia dilahirkan dari latar belakang keluarga yang miskin. Jadi kalau kami mau makan siang, saya harus jual dulu spray atau apa saja, dapat uang. Lalu mami saya suruh saya beli tempe, tahu, itu di pinggir jalan, di tukang kopi-kopi itu yang pinggir jalan, bawa pulang untuk makan kami bersama-sama. Kegetiran hidup sudah dirasakannya semenjak ia kecil. Bahkan di usianya yang relatif muda, Paulus sudah diharuskan membantu ekonomi keluarganya. Ya saya cukup malu sama teman-teman yang lain, tapi juga kadang-kadang ada timbul iri. Kenapa gitu, kok teman-teman saya bisa main, kalau saya kok harus kerja.
harus jualan ini, jualan itu. Selain tadi saya jualan spray, saya juga kadang-kadang jualan kerupuk. Pakai kaleng-kaleng minyak tanah itu yang dimasukin dalam kerupuk. Saya keliling. Kadang-kadang saya jual kue hasil buatan mami saya, keliling. Karena saya ingin jajan, salah satu yang menghibur saya itu jadi pelarian tapi cukup positif. Saya dulu pandai sekali main kelereng. Dan saya selalu menang. Nah, hasil dari menang kelereng itu saya jual. Nah, dari situlah saya bisa jajan. Di situ saya masih ingat ada satu percetakan, ada satu om yang dia selalu baik kepada saya. Dia lihat saya tuh karena saya masih kecil, jadi dia bukan lihat barang saya, tapi dia lihat apa aja yang saya jual pasti dia beli. Karena ekonomi yang terus menekan, kami sekeluarga pindah ke Jakarta, Pak. Perjuangan hidup Paulus terus berlanjut sampai ia remaja. Bahkan ekonomi keluarganya tidak berubah walaupun mereka pindah ke Jakarta. Di Jakarta, saya waktu itu masih SD dan mau masuk SMP itu, pekerjaan saya adalah membantu tetap nenek. Karena kan kita tinggal di rumah nenek. Nah, nenek saya itu dapat satu kios kecil di situ untuk kayak warung begitu. Nenek saya yang bagian jual makanan. Nah, tugas saya di sana itu bagian cuci piring, Pak. Jadi saya kalau di sana bantu untuk cuci piring, selesai. Kadang-kadang saya juga bantu untuk menghidangkan makanan ke meja-meja, begitu. Nah, itu saya lakukan. Setelah pulang sekolah, saya ke sana, sudah bantu-bantu di sana. Siang, saya pulang ke rumah, harus ambil kue on by cook bikinan mami saya ini untuk masukkan ke rumah makan Padang. Waktu itu saya ke Mustopo, naik bis. Saya bawa, saya masukin ke rumah makan itu. Jadi saya berusaha kalau ketemu teman saya menghindar. Kalau saya pikir kalau saya lagi bawa tenong kue terus ketemu teman sekolah itu kan rasanya waduh malu banget. Nah, tapi ya saya berusaha sekuat tenaga sih menghindar. Nah, tapi kan nggak bisa seterusnya menghindar juga, Pak. Ya, tapi akhirnya saya belajar untuk ya menerima keadaan karena saya pikir nggak bisa lari. Memang kenyataan seperti itu. Kegetiran hidup karena ekonomi keluarganya membuat Paulus merasa sangat depresi dan juga takut melihat masa depannya. Masa depan saya waktu itu saya lihat memang buat saya suram. Masa depan saya pikir waktu itu saya nggak tahu mau jadi apa nanti di kemudian hari. Saat-saat itu sih nggak bisa terima gitu, Pak. Saya pernah sempat satu hari sempat mau kabur dari rumah, pernah, Pak. Saya ini sudah siapin baju, sudah siapin mau kabur aja dari rumah, udah nggak tahan. Ya saya pikir saya mau cobalah berusaha begitu dengan usaha saya sendiri. Karena waktu itu kan saya sudah sering disuruh, kadang-kadang saya disalahin juga sama orang tua. Itu kan juga sempat membuat stres. Nah, cuman untung waktu saya sudah sampai di depan pintu itu, kebetulan di sebelah rumah saya di Cempaka Putih itu rumah pendeta. Jadi kakak saya teleponin pendeta, Pak Pendeta Ian De Vries itu sudah meninggal. Pak Pendeta ini yang datang. Tahan saya di depan pintu, dia bilang, oke, kalau kamu mau pergi silakan, tapi tolong, Om mau bicara dulu sama kamu. Kamu sudah pikir belum? Kalau kamu mau pergi, kalau kamu lagi dalam keadaan kalut, dalam keadaan depresi, jangan ambil keputusan. Kamu pikir matang. Lalu dia bujuk saya, ini saya masuk lagi ke dalam rumah. Lalu diajak berdoa. Nah, waktu berdoa itulah saya disadarkan Tuhan, oh iya, saya nggak boleh seperti itu. Nah, itu titik balik saya, jadi akhirnya saya tetap di rumah, dan akhirnya saya balik lagi sekolah ke Bandung. Di saat ia sudah mulai kuliah, mau tidak mau, untuk mencukupi kebutuhan juga untuk membiayai kuliahnya, Paulus harus menjalani profesi sebagai salesman panci dari rumah ke rumah. Nah, saya mulai tertarik, saya mulai belajar jualan panci, Pak. Dan waktu itu bagi saya jualan panci itu sesuatu yang nggak mudah, Pak. Karena panci yang saya harus jual pada zaman itu sangat mahal. 3 buah panci satu set yang paling kecil, itu harganya sama 1 ons emas sama. Minggu pertama itu masa-masa yang sulit buat saya, Pak. Malu saya.
Dan nggak mudah, rupanya gagal terus Pak. Saya tekuni dari pagi sampai sore, saya keluar. Tawarin sana ditolak, tawarin sini ditolak, tawarin sana tolak. Sampai 1 minggu saya sudah hampir putus asa. Kok jualan itu susah sekali. Sampai akhirnya, Paulus pun dibimbing oleh seseorang untuk lebih fokus dan tetap semangat untuk menjalani kehidupannya. Nah, ketemu Pak Indra. Pak Indra bilang, kamu ini kok Doraemon. Dulu kamu waktu saya kenal Panci pertama kali, kamu bagus, fokus. Kenapa kamu sekarang jadi nggak fokus? Udah, kamu saya ikut sama saya. Saya dibawa ke lapangan, di bawah batu di situ. Kamu tinggalin yang lain. Cuma hanya boleh bawa Panci yang saya jual aja. Jadi bawa, dia kasih contoh masuk. Nggak kenal, mau Kindro, top. Dia yang ngomong. Bisa close, Pak. Masuk 1 set di situ. Jadi bilang, kan bisa. Itu saya semangat lagi, Pak. Saya mulai saat itu saya janji saya fokus, sudah nggak lagi pegang yang lain. Saya buangin itu yang Doraemon, yang macam-macam itu. Nah, di situ saya mulai lagi muncul. Nah, mulailah saya dipercaya. Ketika saya dipercaya, di situ saya mulai dikasih jabatan sebagai pimpinan cabang di Bandung. Pada akhirnya, disertai dengan doa dan pengharapannya kepada Tuhan, juga mental pantang menyerah dan juga kerja kerasnya, perlahan-lahan Tuhan pun mulai mengangkat kehidupan Paulus dan mempercayakannya mengelola suatu perusahaan yang dirintisnya dari awal. Tanpa saya sadar, saya tuh jadi seorang salesman itu dari kecil, Pak. Dari mulai anak-anak itu saya udah jadi salesman begitu. Door to door itu jadi bagian saya dari kecil. Baru sekarang saya bisa lihat. Baru sekarang saya bisa bersyukur pada Tuhan. Saya punya mental baja. Enggak malu. Kenapa? Karena saya merasa sekarang bahwa itu bagian proses dalam hidup saya. Saya bersyukur Tuhan tuh memproses saya sedemikian rupa sehingga saya sekarang tahan banting. Menurut saya nggak banyak ya orang yang seperti dia ya. Kalau misalnya melihat dari mulai merangkak dari nol, ya istilahnya dari nol sekali. Kemudian jatuh bangun ya sampai pernah habis juga, pernah segala macam dengan segala cobaan yang ada. Itu saya melihat beliau ini ulet sekali. Benar-benar saya melihat bahwa sosok Paulus Mulyadi ini seorang yang dia hanya berharap pada Tuhan. Dia cuma melihat bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupannya itu adalah pemberian. Itu yang saya melihat begitu banyak berkat yang mengalir kepadanya. Menurut saya, suami saya tuh tadi ya orang yang tidak mudah menyerah. Bagi dia itu kegagalan itu bukan akhir segala-galanya. Tapi yang saya lihat juga dia bisa menyeimbangkan antara pelayanan dengan pekerjaannya dia, gitu. Kalau saya flashback ke belakang, Pak, baru sekarang saya bisa bersyukur pada Tuhan. Saya bisa menyekolahkan anak-anak saya sampai mereka bisa sekolah di luar negeri. Ini kan kalau bukan kebaikan Tuhan kan, saya nggak pernah berpikir, Pak, bahwa saya bisa menyekolahkan anak sampai ke luar negeri itu nggak pernah ada dalam angan-angan, cita-cita, pikiran atau mimpi saya waktu saya kecil itu nggak ada. Boro-boro mimpi begitu. Saya aja sekolah setengah mati. Lalu yang kedua, Pak, saya bisa berpikir, saya nggak pernah berpikir kalau saya bisa punya pabrik. Saya bisa usaha, bisa jadi produsen sendiri, itu nggak pernah terbayang dalam pikiran saya. Sampai hari ini, Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan saya. Dan saya ada, perusahaan ini ada, karena pertolongan Tuhan Yesus. Tanpa pertolongan Tuhan Yesus, saya ini nggak punya apa-apa sama sekali, Pak. Nggak punya lah. Kalau Bapak, apa sih yang mau dibanggakan? Nggak ada yang bisa dibanggakan. Yang saya bisa banggakan adalah Tuhan Yesus yang hebat di belakang semua ini. Yaitu dia kisah dari Paulus Mulyadi. Dan kalau saya melihat kisah tadi, saya punya pertanyaan nih, Pak. Apakah mungkin semua orang yang berlatar belakang kondisi perekonomian keluarganya seperti Paulus Mulyadi, yang miskin, bahkan banyak yang lebih parah lagi, itu bisa mengalami kesuksesan pada suatu saat nanti? Iya, begini saja pemirsa. Bicara soal sukses, kita harus lihat definisi. Nah, Alkitab mengatakan, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala hal, malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Itu sebabnya, apapun keadaan kita, asetnya berapa banyak, yang penting
cukup dalam segala hal, malah berkelebihan bisa memberi kepada orang lain. Sebab banyak orang yang nampaknya kaya, mobilnya banyak, mobil rumahnya juga mungkin banyak, tetapi tidak berkelebihan, malah tidak bisa memberi orang lain, malah ngambil hartanya orang lain. Nah, ini tidak berkelebihan. Yang kedua, kita harus sadar bahwa kalau kita di dalam Tuhan, maka Tuhan memang tetapkan kita untuk hidup sukses. Nah, yang penting jalani jalan hidup kita. Makanya yang ketiga, proses hidup kita itu harus kita jalani. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam diri kita, itu berguna untuk kesuksesan. Lihat tadi Bapak Paulus Mulyadi, waktu kecil jualan, remaja juga jualan. Itu Tuhan pakai untuk kesuksesan hidupnya. Itu sebabnya pemirsa, apapun proses yang sedang dijalani sekarang, mungkin mengalami masalah berat, atau mungkin mengalami sakit, atau apa saja. Kalau Tuhan izinkan terjadi, itu ada sesuatu yang penting untuk kesuksesan hidup kita. Mari, kalau mau berdoa bersama saya, supaya apa yang Tuhan sudah berikan, itu kita sadar dan mau serahkan kepada Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang punya masalah, mungkin masalah yang sangat besar sekali. Tapi kalau Engkau izinkan itu terjadi dalam hidup mereka, itu berguna untuk kehidupan kesuksesan kami nanti. Itu sebabnya biar mereka menjalani jalan hidup ini, rela menjalani jalan hidup ini. Karena jalan yang kami jalani ini, yang Kau sudah berikan, itu menuju kepada kesuksesan adanya. Pemirsa, saya juga percaya di antara pemirsa ada yang mencari-cari arti hidup ini, kesana sini cari, dan rasanya hidupnya masih terus menerus. Saya sebagai hamba Tuhan katakan, cari Yesus, undang Yesus dalam hidup pemirsa, dan Yesus akan memenuhi hidup Anda. Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang mencari-cari arti hidup ini. Mereka tidak akan bisa mendapatkannya kalau tidak datang kepada Tuhan yang menciptakan kami. Itu sebabnya biar mereka buka hati untuk Engkau, Yesus, dan biar Engkau masuk dalam hati mereka, berikan kasih-Mu dan memuaskan hidup mereka. Terima kasih Yesus, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Amin. Pemirsa, bagi pemirsa yang tadi sudah bersama-sama kami berdoa, kami ingin undang pemirsa untuk telepon kami ke sini atau SMS kami, karena kami ingin tahu sejauh mana program ini sudah membantu pemirsa. Dan tentu saja kami ingin membantu lebih jauh lagi pemirsa. Dan bagi pemirsa lain yang ingin dibantu atau diberi dukungan dalam doa, ingin menceritakan permasalahannya juga, telepon kami juga atau SMS kami. Dan konselor kami standby 24 jam untuk Anda. Ya pemirsa, wisdom of today yang ingin kami bagikan pada episode Solusi Life kali ini adalah tidak ada jalan pintas menuju keberhasilan hidup. Satu-satunya jalan menuju ke sana adalah jalan panjang dan berliku. Bayarlah harganya, maka Anda akan mendapatkan apa yang Anda mau. Pemirsa, Find It in the Bible. Apa itu? Itu adalah judul buku yang diterbitkan oleh Immanuel, ditulis oleh Bob Phillips. Isinya mengenai segala sesuatu yang berhubungan tentang isi Alkitab. Buku ini bisa memuaskan keingintahuan Anda yang ingin belajar lebih banyak lagi tentang isi Alkitab. Bagus sekali untuk Anda baca, dan saya sarankan untuk segera telepon kemari karena kami akan bagikan secara gratis bagi Anda yang membutuhkan. Bagi yang tidak kebagian bisa dapatkan di toko buku Immanuel terdekat. Ya, dan pemirsa, kalau telepon ke sini bukan saja bisa mendapatkan buku secara gratis, tapi kita mau mendengarkan apa yang menjadi permasalahan pemirsa. Karena kami percaya bahwa pasti ada jalan keluar, pasti ada jawaban ya pemirsa. Jadi jangan ragu-ragu, jangan menunda. Telepon kami sekarang juga karena konselor kami standby untuk Anda. Dan kita sudah sampai di penghujung acara sebenarnya pemirsa. Ya. Dan kita harus pamit sekarang nih pemirsa. Kita akan ketemu lagi di Solusi Live episode mendatang. Oleh karena pemirsa, kami ingin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa dan Tuhan berkati. God bless you. Iya.